Ternyata kamu. Ngapain kamu di rumahku? Gak kelihatan ya? Aku lagi berdua. Sekarang aku bukan adik iparmu lagi. Rumahku juga bukan hotel. Cepat keluar dari sini. Aku ingat sekarang. Kamu dicampakan adikku ya? Tapi benar ya, kalau sekarang kamu mau nyesal, mending kamu belikan pacarku tas model terbaru Chanel. Nanti aku akan ajak bicara adikku. Bagaimana? Sudah. Aku tahu kamu sedih. Tapi kita ini sudah gak cocok. Kamu mau putuskan? Baiklah kalau begitu. Wanita yang nanti mudah berubah gak layak dipertahankan. Aku jijik sama kamu. Jadi kamu setuju? Bukannya harusnya kamu sujud, nangis meraung-raung mohon aku jangan pergi? Aku tahu. Kamu sengaja mau halangi aku pakai cara ini biar aku jangan pergi kan? Nggak aku sangka. Rodi, ternyata kamu licik juga ya. Sekarang aku jujur aja deh. Rian sebentar lagi akan lamar aku. Cincin berlian 10 karat. Kamu mampu beli nggak? Kita bisa baik-baik aja. Jangan ganggu aku lagi. Mau kamu sujud mohon sama aku pun, aku nggak akan balik sama kamu. Selain sujud pada bumi langit dan orang tua, aku gak akan mungkin sujud pada siapapun. Baru putusin aku, langsung bawa selingkuhannya sembarangan ke rumahku. Dia anggap aku pecundang, keterlaluan. Berhenti! Berhenti! Siapa? Berhenti! Ini aku, Rodi. Ternyata kamu. Ngapain kamu di rumahku? Gak kelihatan ya? Aku lagi berdua. Sekarang aku bukan adik iparmu lagi. Rumahku juga bukan hotel. Cepat keluar dari sini. Aku ingat sekarang. Kamu dicampakan adikku ya? Tapi benar ya, kalau sekarang kamu mau nyesal, mending kamu belikan pacarku tas model terbaru Chanel. Nanti aku akan ajak bicara adikku. Bagaimana? Sudahlah, Yogi sudah sedikit sama adik iparmu. Segan. Dia ini cuma penjilat adikku saja. Itu sudah cukup hargai dia. Penjilat? Yogi, cari adik ipar barumu sana. Sekarang aku dan Vivi gak ada hubungan apapun. Bawa cewekmu keluar dari rumahku sekarang. Siapa yang kamu suruh keluar, ha? Percaya atau enggak, aku buat kamu bahkan gak bisa jadi penjilat adikku. Kamu? Halo, manajemen. Di unit 707 ada 2 orang asing yang masuk rumahku. Cepat bawa satpam ke tempatku. Rodi, kamu gila ya? Kamu beneran telepon? Kamu gak takut aku kasih tahu adikku? Aku ulangi lagi ya. Aku dan Vivi udah gak ada hubungan. Sekarang cepat keluar. Aku nggak mau melihatmu di sini. Kamu tunggu saja. Pasti ada hari kamu sujud memohon padaku. Ayo. Tunggu. Kenapa? Sudah takut? Hah? Sekarang kamu merangkak dari bawah celanaku, lalu gonggong 2 kali, baru kupertimbangkan maafkan apa enggak. Demi pernikahanku, nenek sampai mengundang teman dan kerabat dari desa. Tapi sekarang, gimana jelasinnya? Halo? Kamu di mana? Tunggu, aku cari kamu ke sana. Oke, aku tunggu. Tenang saja, sudah dikasih obat. Dijamin dia tidak akan tahan dan bikin ada puas. Halo? Halo? Gak pakai ponsel pintar. Dia pikir aku berdeketin dia. Oh, jangan kamu bilang itu.
Oh, oh. Bukannya sudah daftar pernikahan? Kamu gak nikmati malam pertama, malah ajak aku minum. Ya dokter, cinta pertamanya pulang, kami putus. Senior, sebelum nikah, kita anggap ini acara bahagia. Lalu si Yanto itu, dia sering banget pakai status dia, omnya Vivian, buat memperbudak kamu. Aku mau berhenti. Nah gitu dong. Senior, kamu itu hebat. Jadi tahunan tetap pilihan. Mau perkenalkan beberapa perusahaan. Aku berencana mulai usaha sendiri. Mau mengembangkan teknologi lain. Astaga, aku sudah tunggu ucapanmu ini. Senior, aku besok mengundurkan diri dan aku ikut kamu, ya. Setelah. Oh ya kak, dulu waktu tahun pertama kuliah, kamu udah bisa bikin drone di atas tinggi sampai dipakai di mendarat. Kalau yang tahu, orang yang dikunci itu adalah kamu. Dia pasti bakal bisa setengah mati. Yang aku pusingkan bukan itu. Yang aku pusingkan, gimana caranya kasih tahu nenek soal pernikahanku yang batal. Serahkan padaku, biar aku yang urus. Kak, cewek cantik. Coba kakak lihat dari kakinya aja. Dia melamar wajahku. Aku pamit ya. Bu Sally, aku salah. Aku tidak berani lagi. Ampuni aku terhasut. Ampuni aku. Sudah diselidiki siapa? Pariki dari Hafsal. Sekarang dia di hotel lantai atas. Sebelum pagi, aku mau Hafsal bangkrut. Lalu cari 2 cowok buat layani dia baik-baik. Aku mengerti. Dalam 10 menit, aku mau semua data tentang cowok itu. Bu Sally yang begitu suci, ternyata juga tergoda oleh tampang. Bu Sally yang begitu suci, ternyata juga tergoda oleh tampang. Baik, Bu Sally. Anak muda, dibelokkan depan nanti atas satu alat yang bisa tarik tab itu berbagi umpan. Boleh Pak? Aduh sial. Kenapa dibawa perusahaan? Maaf anak muda, kita masih harus menunggu. Bagaimana kalau kamu turun dulu? Aku gratiskan perjalanan ini. Roni, ngapain kamu di sini? Susah ya bisa baik-baik sama aku. Siapa yang nungguin kamu? Banyak banget sandiwarannya. Kamu pikir aku mau bakal balikan sama kamu? Kamu pikir aku mau bakal balikan sama kamu? Teman lama gak ketemu ya? Kita nggak kenal. Teman lama, maaf ya, kali ini aku duluan. Orang yang diagungkan kayak bidadari, malam ini bakal aku dapetin malam pertamanya. Aduh, berasa diri mantep banget. Kalian, aku lapar. Kalian, bukannya kita mau makan camilan malam? Tapi kenapa? Sayang, kita makan di rumah. Kucingku pandai salto. Nanti ku suruh tunjukin. Kucingmu hebat banget. Aduh, hebat. Kalian, kau lupa sesuatu ya? Sayang, maksudmu kondom? Aku sudah bawa. Rasa stroberi suka. Cincin berlian 10 karatnya masih di mobil itu. Jangan-jangan hari ini dia nggak jadi lamar aku. Kalian, aku ini bukan cewek sembarangan. Sebenarnya aku ini adalah pacarmu atau enggak? Kamu tentu pacarku, sayang. Aku khusus beli kamu hadiah. Khusus buat kamu. Suka nggak? Semua ini kan sampel gratisan kalau beli produk asli. Aku ditipu. Cincin berlian itu sama sekali bukan untukku. Dia pasti mau melamar orang lain, tapi masih menipuku. Aku sudah habiskan banyak uang untuk perbaiki satu keperawanan. Harian, aku sedikit gak enak badan. Aku mau pulang dulu. Aku sudah beli hadiah yang lebih mahal. Cuma lupa aku bawa. Lihatlah aku begini sekarang. Aku sangat gak nyaman. Kalian, perhiasan di mobilmu itu bukan untukku kan? Tentu aja buat kamu. Tadinya mau aku kasih 20 Maret nanti. Kamu malah udah lihat duluan.
Sama sekali gak ada kejutan lagi. Gak bisa kalian. Aku lagi datang itu hari ini. Kalian, aku juga gak tahu harus gimana bantuin kamu. Gimana kalau kamu aja ajarin aku? Oke. Aku ajarin kamu baik-baik. Rodi gak pernah perlakuin aku begini. Dia cuma akan sayang sama aku. Rodi, aku kangen banget sama kamu. Gak disangka, rumah yang dipasang kemarin hari ini langsung terjual. Untung dulu Vivian gak mau ikut cicil KPR. Jadi namanya gak masuk di sertifikat rumah. Kalau enggak, 4 miliar ini belum tentu bisa sampai di tanganku. Halo? Halo sobat, Pengantinnya sudah kucarikan. aku sudah bayar mahal buat seleksikan Di aplikasi cari jodoh. Alamatnya sudah kukirim ya. Kamu cuma lihat saja. Kalau nggak suka tinggal ganti. Apa-apaan kamu? Udah nurut aja. Ya. Alamatnya nggak jauh. Mending langsung ketemu aja. Kasian juga guys itu kalau aku nggak datang. Baiklah. Halo. Ternyata kamu. Kayaknya dia lebih cantik dari waktu itu. Benar-benar sempurna. Bahkan rambutnya juga terlihat sangat indah. Cewek cantik tingkat dewa gini, kenapa masih perlu kencan buta? Ada apa? Aku pasangan kencan butamu. Duduklah dulu. Halo, namaku Rodi. Aku belum tahu siapa namamu. Sally, Dari namanya saja, begitu anggun dan berkelas. perantaranya gimana jelasin tentang aku? Ya, dia bilang kalau kamu manajer divisi, usia 27 tahun, didesak keluarga untuk terus menikah, jadi buru-buru mau menikah. Memang mendesak banget sih. Sudah bawa KTP? Sudah, Kalau begitu ayo. kemana? Daftar nikah. Gimana kamu kesini? Aku nyetir. Oh, aku naik taksi. Naik mobilmu saja. Aku hampir mengira mobil itu punya dia. Kamila, orang yang kamu kenalin gak bisa diandelin banget. Sampai sekarang belum muncul juga. Dia gak tepat waktu sama sekali. Yang kayak gini gak usah ketemu lagi deh. Kamu sungguh mau menikah denganku? Tiba-tiba ada cewek secantik ini mau datang nikah denganku. Mimpi pun aku gak berani segila ini. Kamu gak puas sama aku? Oh, enggak. Bukan begitu maksudku. Mungkin perantaranya belum jelasin ke kamu ya. Aku sekarang kerjaanku belum stabil. Aku baru mulai usaha. Untung atau buntung, belum tahu. Selain itu sampai sekarang aku belum punya rumah. Nanti mungkin harus sewa dulu. Tuh kan menyesal. Dulu Vivia larang aku buka usaha sendiri. Katanya masa depan gak jelas, sama sekali gak stabil. Kalau kamu merasa gak cocok ya gak apa-apa. Bisa kenal hari ini, aku juga senang. Kamu mau kemana? Biar kuantar. Boleh. Gaji bulanan tuh 50 juta. Aku bisa biayai diri sendiri. Kamu gak usah khawatirkan aku. Lepas tangan lakukan hal yang kamu mau. Ternyata begini ya kelas dipercaya orang. Bahagia sekali. Nanti aku kirim fotonya. Kita tukar nomor telepon dulu. Aku yang pindahin. Kamu? Halo? Oke, aku tahu. Di kantor ada urusan mendesak. Aku harus balik dulu. Biar kuantar ya. Gak usah. Rekanku jemput. Oh ya, kirim aku alamat rumah. Aku masih belum sewa rumah. Gitu ya. Kalau gitu, kamu ada kenalan agen properti? Kalau nggak ada, biar aku kenalin. Boleh. Nanti kalau sudah lihat, ku kirim videonya. Oke.
Bu Sally, ini sudah mobil paling murah yang bisa aku temukan. Mobil ini boleh, beli saja. Ya Tuhan, aku cuma kurang setengah jam, kok bos sudah nikah saja? Selama ini apa yang terjadi? Bu Sally, ibu begini terlalu gegabah kan? Kamu lagi ajarin aku bekerja? Aku nggak berani, Bu. Kelihatannya cocok sih. Kebetulan keluarga Sofia desak banget. Daripada nikah aliansi sama orang gak dikenal, mending cari orang yang aku nggak benci. Kabarin ke rumah tua kalau aku sudah nikah, suruh mereka hentikan. Lalu carikan satu unit rumah yang cocok dan rekomendasikan ke dia. Masih perlu aku kasih tahu? Ada unggahanmu itu. Nanti gak cuma rumah tua, teleponku juga bakal meledak di telepon. Oke, Bu Sally. Silakan masuk. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu yakin? Rumah yang 1 meternya 300 juta ini sebulan cuma disewa 1 juta? Benar, tapi pemilik rumah ada permintaan. Cuma disewa ke pasangan baru nikah biar ketularan bahagianya. Oh ya, aku dengar Pak Rodi baru menikah ya. Ini kebetulan sekali. Pak Rodi, ini kontraknya. Silakan Bapak. Ya. Kalau tidak masalah silakan tanda tangan. Oke, kalau begitu silakan Bapak istirahat dulu. Aku pamit. Aku sewa rumah ini. Coba lihat, suka nggak? Cukup bagus, pilih yang ini saja. Setelah menikah, semua kayaknya jadi mulus. Sally benar-benar dewi keberuntunganku. Bagus. Pak Rodi pasti nggak nyangka kalau pemilik rumah itu disuruh nikah kilatnya. Jadi ini perasaan ada yang tunggu di rumah. Lumayan bagus. Boleh. Rapat malam ini dibatalkan. Segila kerja ternyata bisa batalkan rapat. Ternyata CEO baru nikah ini nggak sabar pengen pulang. Oke, Bu Sally. Mohon bimbingannya di sisa hidup. Selama 6 tahun bersama Vicky ya, dia nggak pernah bilang ke orang lain kalau aku pacarnya. Juga nggak pernah foto bersama. Sampai-sampai aku lupa kalau hubungan yang normal itu berawal dari pengumuman pada semua orang. Sally terbuka ini, aku nggak boleh ragu-ragu. Bisa bertemu kamu, itu keberuntungan 3 kehidupanku. Vivi ya, kamu dan Rodi sudah daftar nikah. Selamat ya. Daftar nikah? Halo, Alia. Rodi beneran sudah daftar nikah? Kok jadi begini? Aku saja belum nikah. Dia malah daftar nikah sama orang lain. Dia begini tidak banget sama hubungan kami selama 6 tahun. Kamu jangan emosi dulu. Mungkin Rodi sengaja dari foto internet buat bikin kamu kesal. Iya, pasti begitu. Kemarin dia masih ganggu aku di depan perusahaan. Oh, mungkin hari ini langsung nikah sama orang lain. Cowok itu benar-benar sangat licik. Aku hampir saja kena pancingannya. Sudah kuduga, dia gak mungkin bisa pisah dari aku. Rodi, siapa yang izin ke kamu cuti? Setumpuk berkas belum dibereskan. Cepat kembali ke kantor. Aku ambil cuti sesuai aturan. Lagian, selama 3 tahun ini aku nggak pernah cuti kan? Ambil cuti sesuai prosedur. Kamu nggak cuti karena kerja lambat. Aku hargai Vivia, makanya mau kuterima kamu. Kalau enggak, mana mungkin lulusan baru bisa masuk sini dan menjadi manajer produk. Pak Yanto, kamu sadar dengan omonganmu ini? Gajiku lebih rendah dari pegawai magang. Kerjaku lebih banyak dari siapapun. Divisi produk cuma aku sendiri. Apa pantas disebut manajer? Kamu ini, bilangnya saja tak perhitungan. Kamu malah perhitungan duluan. Jangan kira perusahaan tanpa kamu nggak bisa jalan. Orang kayak kamu, aku bisa cari banyak. Kau tahu diri cepat sini. Kalau kamu bisa cari orang lain ya kebetulan. Aku mau bilang kalau aku nggak mau kerja lagi. Surat pengunduran diri ku kirim ke emailmu. Sudah pulang. Ayo cepat makan. Cowok ini kalau senyum ganteng juga ternyata. Pantas jadi orang yang kupilih seksama. Hidangan ini apa nggak terlalu banyak? Ini malam pertama kita tinggal di rumah baru. Harus meriah. Ini, makan udangnya. Kamu juga makan? Ini, masih ada. Kamu sudah capek masak, biar aku yang bereskan. Rambutmu mau diikat? Jepitnya ada di tas, tolong ambilkan ya. Tanganku agak kotor, bantu jepitkan ya. Oh, baiklah. Sudah.
Airnya kelihatan enak sekali. Oh, ada apa ini? Kenapa sekarang aku jadi gampang tergoda? Oh, sudah, itu biar aku bereskan ya. Aku lagi pikir apa? Aku malah kira dia mau cium aku. Tapi aku malah gak benci didekati sama dia. Bahkan aku pikir kalau dicium bibir, kayaknya bakal lebih bagus. Bisa jadi aku pakai mesin cuci piring. Lagi-lagi dekat banget, wajah cantik tidak bermata. Aku deg-degan. Rodi, kendalikan dirimu. Ayolah. Kamu gak pernah pakai ya? Gak pernah pakai. Ini gampang kok, lihat ya. Buka ini dulu, lalu masukkan piringnya. Terus tekan ini saja, seperti ini. Oh, buka dulu, lalu masukkan piring. Terus tekan ini. Yang ini. Tangannya lembut. Rasanya gak ingin kulepaskan. Kelihatannya elegan dan dingin. Kenapa kami harus bersentuhan begini? Tapi kayaknya dia menggemaskan. Aku jadi impulsif. Kayaknya dia mau disentuh. Sally, boleh aku menciummu? Ada apa ini? Detak jantungku kencang banget. Oleh kerinduan saja gak pernah segugup ini. Halo? Senior, aduh, gawat, tadi fitnah kamu. Siapa yang fitnah aku? Janto si Maya itu, dia buat pengumuman kamu bikin kesalahan, bikin perusahaan merugi, jadi kamu dipecat. Dia unggah di Instagram, bahkan di Facebook juga. Ya udah, bantu aku hubungi pengacara. Mau tuntut dia atas pencemaran nama baik. Dan sebelumnya bukannya aku pernah bantu Yogi sewa sebuah villa. Sekarang sudah hampir bayar sewa. Langsung hubungi pemilik buat batalkan ya. Serahkan padaku. Baru ketemu 3 kali, kenapa nggak bisa mengendalikan mulutku sih? Aku mandi dulu. Kok aneh? Dia familiar dengan tempat ini ya? Ben salah bilang, kakinya bukan main setahun, tapi bisa main 100 tahun. Mau apa? Sebelum tidur aku biasa minum susu hangat. Biar aku hangatkan. Ini, Makasih. kalau begitu ya sudah, selamat tidur ya. Kamu gak tidur bareng aku. Kamu gak tidur bareng aku. Hah? Nenekku bilang, suami istri gak boleh pisah ranjang. Nenek siapa? Pasti nenekku juga kan? Aku mengira kalau kamu gak terbiasa tidur bareng orang lain. Kalau itu perintah orang tua, ya kita harus menurutinya, ya kan? Kamu bukan orang lain. Kamu suamiku. Dia panggil aku suami. Sudah larut banget, barangnya dipindah besok saja. Yes. Wangi banget. Untung lampunya mati. Dia nggak lihat kecanggunganku. Sepertinya malam ini aku tidur tersiksa. Kamu dan Dian sudah bagaimana? Kapan dia mau nikahi kamu? Hah? Gak kamu bisa hidup enak atau enggak? Semuanya tergantung sama kamu. Kamu harus lebih berusaha. Dia bilang mau lamar aku di 20 Maret. Oke. Tapi Rodi itu jangan disinggung dulu ya. Peras dulu manfaatnya. Heh? Sudah kasih mahar belum? Jangan mau ditidurin 6 tahun gratis. Mana bisa dibilang gratis? Dulu ayah nabrak orang. Rodi yang bantu ganti rugi. Bukannya Rodi bilang mau kasih kamu 388 juta. Ambil dulu uangnya baru putus. Itu sebentar lagi kakakmu nikah. Mana bisa nggak ada uang maharnya? Ibu tenang saja. Dulu hari ini Rodi selalu ganggu aku. Begitu waktunya tepat, aku tinggal ngomong. Dia pasti mengantarkan uangnya dengan patuh. Nanti uang itu jadi pemberian supaya dari dia. Apapun yang terjadi, kita nggak usah balikin. Itu bagus kan? Ini nih, buat kamu. Apa ini? Hadiah pernikahan. Senior, kamu ini kenapa cepet banget nikahnya? Begitu aku kepikir Vivia si bodoh itu gak berkesempatan lagi, aku langsung seneng banget. Terima kasih ya. Oh iya, semalam hari pertama tinggal bareng. Gimana perasaanmu?
Hei, kayaknya semalam seru banget ya. Jangan asal bicara. Belum kok. Kayaknya dia udah terima surat dari pengacara itu. Angkat saja. Anak bahaya. Beraninya kamu laporin aku pecat kamu secara ilegal. Bahkan kau bayar BPJS. Dengar ya, cepat cabut putusan itu. Kalau nggak, kamu tunggu Aku saja. nggak cuma laporin kamu pemecatan ilegal dan gak bayar BPJS. Aku juga laporin kamu penggelapan pajak dan fitnah. Dan selain itu, kamu juga sudah merusak nama baikku selama ini. Tunggu. Kamu gila ya? Kamu lupa siapa aku? Hati-hati, dia bakal nikah sama kamu. Bodoh amat. Hei, kamu! Kelarin kerjaan, jemput istri dan pulang. Grup Sofi yang sebesar ini, dia jadi manajernya. Pasti dia pekerja keras. Rodi, lama gak jumpa. Hah, Rodi, aku teman kuliahmu dulu, Luis. Oh, besok malam ada Rodi. Harus datang ya, Pak Kevin juga datang. Pak Kevin juga datang. Oke, aku simpan nomormu. Oh iya, iya. Aku pergi dulu ya. Sampai jumpa.